Doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Salat sudah saya uraikan. Tahajud, qiyamul lail sudah saya bahas. 11 rakaat, 23 sudah saya bahas. Pertanyaannya, setelah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kita ambil satu amalan saja malam hari ini. Dan amalan ini dahsyat. Saat dikerjakan, satu, seketika dosa bisa diampuni. Seketika. Yang kedua, ini rahasia terbesarnya. Doa bisa dikabulkan. Seketika. Doa dikabul. Dua ini saja dulu yang saya sampaikan. Amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud. Ya, sebelum datangnya fajar. Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Hadisnya sangat sahih. Bahkan orang pertama yang meriwayatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung. Dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar, maka yang Anda akan dapatkan satu, semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu. Jika benar kalimat dan amalan yang Anda kerjakan. Kedua, doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan, dikabulkan. Kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Nah, apa amalan itu? Quran, surah ke-51, ini ayatnya. Quran, surah ke-51, ayat 18. Paling kanan, agak sedikit ke bawah, di pertengahan. Oh ya, bonusnya. Sebetulnya bukan bonus, ini utamanya. Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup, paling minimal Anda akan masuk surga tempat terbaik nomor 2. Kelas VIP, taman surga. Taman surga. Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi, maka naik tingkat yang paling tinggi VIP. Surganya bersama Nabi, bersama orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Dah, sini. Ulang. Surah ke-51 ayat 18. Sekarang perhatikan. Fokus. Sekarang sudah malam? Sudah malam sekarang. Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya. Jadi begitu masuk Isya itu sudah malam. Isya itu batas malam. Batas malam awalnya muqaddimatul lail itu maghrib. Jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam muqaddimah lail. Kalau sudah masuk Isya dengan Isya masuk waktu itu sudah lail. Di lail itu malam. Al-lail malam. Wal laili idza yaghsha. Itu lail malam ya. Lail ini malam. Malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar. Nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar. Karena ada 4 nama untuk waktu ini. Ada fajar, ada subuh. Fajar di Quran surah 17 ayat 78. Di Quran surah kedua ayat 187 misalnya. Subuh di Quran surah 81 ayat 18. Ada lagi misalnya disebut dengan al-bard. Al-bard. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 574. Ada lagi disebut dengan al-ghadat, ya. Al-ghadat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada 4 namanya. Nah, tapi yang saya ingin katakan, kalau lail itu membentang tiba waktu fajar, berarti selesai lailnya. Kalau sudah fajar tiba, adzan berkumandang Allahu Akbar, kan? Nah, sudah mulai muncul tuh garis merah, ya, yang bagian terakhir. Karena ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya. Jadi ini bukan ini pendahuluan mau datang fajar. Yang kedua itu yang aslinya. Sekarang sudah ada jam, jadi tidak repot lagi melihat keluar. Nah, kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir. Nah, jeda menjelang fajar, ada waktu singkat menjelang fajar. Kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit. 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, waktu ini namanya disebut dengan saharun, sin ha ra. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Jarang orang ini memanfaatkan amalan ini. Saharun. Jamaknya disebut dengan asharun. Ashar. Ya. Kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma satu. Kalau malam ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Di sepanjang kita masih punya kehidupan, punya peluang meraihnya. Makanya, waktu singkat menjelang fajar. Sekarang fajar jam berapa subuhnya? Ayo lihat sana. Tuh lihat. Oh ya. Subuh 4.18 ya. Baik. Sekarang maghrib jam berapa? Lihat sini. Maghrib jam berapa? Baik ya. Penghuni surga Firdaus nggak tahu waktu sholat. Insya Allah tahu belakangan. Lihat sini. 4.18 fajarnya. 4.18. Kurangi 15. 4 lewat 3. Kalau kurangi 30.
Jam 3 lewat? 3 lewat? 42. Saya kita ambil. 3.42. Taruhlah misalnya jam 4 kurang seperempat. Nah, jam 4 taruh kita ambil misalnya jam 4 kurang seperempat. 3.45. Ambil yang tengah-tengah ini. 3.45 ini yang disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Artinya peluangnya nggak cuma satu waktu. Besok dapat lagi, besok dapat lagi. Kalau Lailah ini cuma sekali. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar, tunggu Ramadan cuma sekali. Jadi kalau Ramadan nggak dapat, Anda tunggu Ramadan tahun depan. Itu pun kalau hidup. Makanya kalau tiba Ramadan, sungguh-sungguh dapetin ini, karena belum tentu dapat tahun depannya lagi. Masih untung hidup sampai Ramadan. Masih untung. Barangkali Allah ingin berikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi buru itu. Tapi kalau yang ini, tiap waktu bisa didapatkan. Makanya keterlaluan kalau ada orang tiap waktu bisa dapat, tapi nggak direncanakan dapat. Itu keterlaluan orang itu. Keterlaluan. Karena itu bikin rencana sahar. Apa keistimewaan waktu sahar ini? Apa amalannya? Apa yang diberikan? Buka Quran surah ke-51 ayat 18. Lihat sini. Wabil ashari. Pakai ba, bukan fa. Ada fa, ada ba. Wafil ashar bisa. Tapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan firman Allah wabil ashari. Pakai ba, bukan fa. Ba itu menunjukkan sesuatu yang lekat. Kalau fa belum tentu ada dalam lekatan. Misal, saya katakan, saya sedang berada di masjid depan nih. Teman telepon, begitu telepon orang Arab nanya, ya syahadi aina ant? Anda di mana? Saya katakan, Anda fil masjid. Anda di masjid sekarang. Fil Aqabah, Masjid Aqabah. Sedangkan saya di luar. Di luar, tapi saya katakan saya di masjid. Itu pakai fa. Walaupun saya tidak masuk ke dalam. Saya di area masjid. Itu pakai fa. Tapi kalau saya katakan, Ana bil masjid al-an. Pakai ba, orang paham. Orang paham. Kalau paham kaidah bahasa Arab, kalau sudah pakai ba, berarti sudah masuk ke dalam masjid. Dempet dengan masjidnya. Menyatu dengan masjid. Maka di sini kalimatnya tidak menggunakan fa, tapi pakai ba, wabil ashar. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey, kalau sudah tiba waktu sahar itu, dempet tuh, tempel waktu itu. Dekati waktunya. Jangan jauh-jauh. Ini Anda dipanggil 4.18 subuhan, 3.45, bangun tuh siapin. Bahkan dari jam 3 udah tahajud, siapin, buru nih, tempel. Tempel. Karena nanti ada yang tahajud, tapi nggak nempel waktu ini. Dia udah dekat ke sini, udah dekat nih. 3.40 selesai tahajud. Udah dekat-dekat ke sini. Tapi dia abaikan waktu ini. Dia nggak nempel, padahal sudah dekat di sini. Tiduran lagi. Masya Allah. Bangun jam 8 lewat 14. Subuh 4.18. Nah, tapi kalau pakai ba, selesai 3.40 istirahat sebentar. Istirahat sebentar, jeda silahkan. 3.45 mulai. Tempel waktu ini. Dekati. Ba'ul musahabah, jadikan sahabat dengan sahar. Ba'ul ilsaq, tempel dekat, jangan sampai hilang peluangnya dari Anda pada saat itu. Tempel dia. Bagaimana cara menempelnya? Hum yastaghfirun. Amalannya, mereka banyak beristighfar di waktu ini. Nggak ada banyak amalan, cuma satu, istighfar. Istighfar. Ini amalannya. Dahsyat. Istighfar. Itu meminta ampunan dari dosa. Jadi kalimatnya sederhana. Hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Kalimat singkatnya begini, kalau mau pakai bahasa Arab yang singkat sederhana. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau mau agak panjang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaihi. Tapi bukan cuma di lisan. Karena ista itu dalam ilmu sharaf ista. Jadi ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yufa'ilu, ada tafa'ala yatafa'alu, ada istaf'ala yastaf'ilu. Kalau pakai ista artinya memohon sesuatu dengan merasakan apa yang dimohonkan. Ista. Begitu Anda katakan istighfar, minta ampun, istighfar permintaannya. Bukan cuma katakan astagfirullah sambil merasakan dosa apa yang Anda perbuat sehingga Anda minta ampun. Jadi begitu Anda katakan astagfirullah, ya Allah, ingat sebagai anak mungkin pernah dosa, salah pada orang tua, membuat ibu menangis dengan lisan Anda itu, membuat ayah kecewa dengan perilaku Anda, minta ampun. Astagfirullah, ya Allah, sebagai istri ingat dosa apa pada suami saat itu, sebagai anak ingat, sebagai tetangga mohon ampun. Tubuh kita astagfirullah, minta ampun, minta, rasakan. Dan usahakan Anda rasakan sehingga kenikmatan istighfar itu melekat ke semua bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau sudah seperti itu air mata tuh Masya Allah. Mudah banget keluar. Bayangkan kalau maut datang pada saat itu. Ya Allah astagfirullah, astagfirullah. Saya wafat dalam keadaan bermaksiat. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Turun. Kalau belum bisa menangis, besoknya coba lagi.
Kalau belum bisa menangis, besoknya coba lagi. Sampai hati itu terus-terus. Dari mulai kering, masuk, sampai mengalir air mata. Kalau belum bisa menangis juga, coba tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Tangisi, keluar. Begitu keluar, air mata itu mengalir, maka Allahu Akbar, turun ampunan Allah. Sahar, sepertiga malam itu. Tibalah kemudian tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ibadi, kata Allah, hambaku. Man istaghfara liya ghafartulah. Siapa yang beristighfar kepadaku sekarang, saat ini, sebelum subuh masuk, sebelum fajar tiba, beristighfar dengan benar, keluar air matanya, tobat dia, aku ampuni semua dosa-dosanya. Ghafartulah. Saya ampuni semua dosanya. Man sa'ala. Awas hati-hati. Man sa'alani u'ti. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Man da'ani ujib. Siapa yang berdoa kepadaku, aku jawab. Man istaghfara liya ghafartulah. Siapa yang meminta ampunan, aku ampuni. Biba makna. Jadi perhatikan kalimatnya. Hadis qudsi ini, hadis qudsi. Siapa yang memohon, aku berikan. Yang berdoa, aku kabulkan segera. Makanya tunggangi amalan ini. Ada amalan-amalan cerdas yang saat Anda lihat waktunya amalannya, seketika dikabulkan. Mungkin Allah itu mengarahkan Anda pada waktu ini. Bukan gak mau ngabulkan doa Anda. Cuman yang kemarin-kemarin dikasih belum dipakai ibadah. Anda minta mobil, motor aja kemarin belum dipakai ke masjid, belum dipakai ke ta'lim, dipakainya dunia aja. Tanggung jawabnya berat, hisabnya menegangkan. Udah minta mobil, yang kemarin gimana hisabnya? Udah minta gaji nambah, yang kemarin belum ada barokahnya. Makanya bukan tidak diberikan, ditahan oleh Allah supaya diistighfarin dulu yang kemarin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pakai pada yang baik, datang yang lebih. Hadirkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini perbanyak oleh Anda. Perbanyak sampai lisan terbiasa. Kalimat istighfar itu bukan cuma di lisan, ditembus dia ke hati. Saya kalau mencoba mengamalkan itu, saya usahakan bawa tuh ke mata, bawa. Di mata itu dosa apa yang dikerjakan, bawa astagfirullah, astagfirullah. Sampai sadar mata itu keluar dari mata. Bawa ke telinga, bawa ke sampai dengan ke kaki. Bawa. Kalau sudah enteng bacaannya, udah nangis, udah lapang, kita minta ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah di hari ini ya Allah, satu di antara penduduk bumi ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Jadikan mereka ya Allah mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah di akhirat. Jadikan mereka muslim ya Allah, berikan hidayah. Satu. Ya Allah, ayah ibu saya ya Allah, rahmati ya Allah ayah saya. Rahmati ya Allah ibunda saya, berikan kemuliaan. Ya Allah istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah, ya Allah tetangga saya ya Allah. Ya Allah wajah teman-teman saya ya Allah di majlis ta'lim. Bayangkan, minta. Kebaikan-kebaikan, doakan, minta. Enak tuh, tenang. Ya Allah jangan berikan beban kepada saya ya Allah dengan menyampaikan sesuatu yang tak mampu saya amalkan ya Allah. Ya Allah ringankan hisab saya ya Allah yang tak mampu menolong saudara saya di Palestina ya Allah. Ya Allah berikan keringanan hisab ya Allah yang tak mampu menolong saudara saya di Syria ya Allah. Minta ampun. Karena boleh jadi saat mereka teriak nama Anda disebutkan Anda tidak hadir di dalamnya. Minta ampunan. Minta istighfar. Istighfar itu luar biasa. Dan bahasanya menggunakan hum. Hum itu banyak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Huma berdua, tapi hum banyak. Kalau hunna perempuan aja yang banyak, tapi kalau hum mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya ayat ini berlaku untuk juga keluarga. Bangunin tuh istri, anak-anak, duduk bareng. Setelah tahajud misalnya untuk jadi imam, kalau ingin latihan silahkan selesai berdoa. Begitu selesai, mulai istighfar. Pinta. Keluarga. Ambil suasana. Maafkan papa ya. Selama ini sudah diamanahi oleh Allah, mama dan anak-anak, tapi belum bisa menjadi papa yang baik. Mungkin papa akan wafat lebih dulu, wallahu a'lam. Tapi kalau wafat lebih dulu, tolong maafkan dosa-dosa yang mungkin ada di dosa ini, di keluarga ini karena papa. Papa mohon ampun, ya Allah ampuni saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istri mengatakan, Pak, mama juga minta maaf selama ini banyak salah ya Pak. Belum bisa jadi mama yang baik. Anak-anak maafkan mama, astagfirullah ya Allah. Begitu anak Anda yang paling kecil mengatakan, Papa, mama maafkan Anda, Ma. Menjadi anak yang baik, bisa menghafal Quran seperti yang lain. Ya Allah, saya ingin jadi penghafal Quran, ingin memberikan mahkota bagi ayah dan mama ya Allah, berikan kesempatan untuk berbakti. Dia semua mengatakan, astagfirullah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wah, keberkahan turun di keluarga itu, rahmat diturunkan, dosa diampuni, keluarga di keluarga yang baik, wafat pun dalam keadaan yang baik.